Oke, dalam mata kuliah campaign digital dan publisitas ini, kita akan menemui nanti beberapa disiplin ilmu. Ya, yang paling dekat nanti adalah marketing, kemudian ada periklanan di dalamnya, kemudian ada PR, dan satu lagi adalah politik. Nah, jadi kita nih yang namanya campaign ini bisa dipersepsikan untuk digunakan untuk berbagai kebutuhan ya. Baik itu untuk kebutuhan marketing, promosi, maupun kebutuhan untuk politik dan PR. Ya, jadi nanti kita coba secara umum kita bahas satu-satu ya. Bagaimana perannya campaign digital dan publisitas ya. Karena ini menarik sekali, apalagi ini udah mau masuk ya tahun depan ya, mungkin mau masuk ke masa-masa politik. Jadi nanti kita lihat tuh, kita bisa lihat, lalu kita bisa analisis bagaimana campaign digital dan publisitas khususnya untuk kebutuhan politik. Tapi saat ini kita secara umum dulu saja ya kita bicaranya. Nah, saya akan mereview beberapa materi lah ya yang kemarin mungkin teman-teman sudah melihat atau mempelajari dari LMS, materi-materi yang sudah saya share. Nah, nanti ini saya coba random aja, saya cepat aja gitu kan. Nah, ini jadi kalau kita mempelajari campaign digital dan publisitas ini untuk apa sih gitu kan, atau untuk kebutuhan apa saja. Nah, ini kita bisa manfaatkan dari sisi profesi sebagai praktisi PR, digital marketing, digital campaign strategis, dan content creator. Nah, karena yang namanya campaign ini khususnya untuk produk baru atau produk yang belum dikenal, bahkan brand-brand besar pun melakukan campaign ya, melakukan kegiatan campaign ini. Nah, biasanya itu yang menangani itu orang-orang PR atau orang marketing ya, yang dekat sekali dengan yang namanya campaign, apalagi publisitas. Nah, ini makanya kita nanti singgung beberapa disiplin ilmu nih yang mungkin bisa terkait atau relevan dengan digital campaign ini. Nah, kampanye itu akan banyak ya. Kampanye itu dari produk, kemudian ada kandidat, ideologi gitu kan. Ya, produk bagaimana produk itu dikampanyekan ya. Semacam saya kan di Teh Kauripan ya, brand Teh Kauripan. Itu juga sering melakukan campaign. Campaign-nya itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk edukasi. Ya, edukasi menjelaskan tentang gaya hidup minum teh ya, lalu gaya hidup sehat. Kemudian saya campaign juga tentang brand yang baru ini gitu, brand Teh Kauripan. Nah, itu dilakukan berbagai strategi juga, strategi campaign-nya gitu kan. Kampanyenya saya melalui media sosial, media online ya. Di beberapa media online saya udah campaign ya, tapi campaign di media online itu memang aturannya itu nggak boleh secara direct mempromosikan produk atau mengkampanyekan produk. Jadi kita masuk ke edukasinya. Jadi ke edukasi. Jadi nanti kalau Anda cek di beberapa media online, Anda cek aja Teh Kauripan gitu kan di Google, nanti akan ada tuh di media online seperti Media Indonesia, kemudian di Republika kalau nggak salah ya. Di Berita Satu itu juga ada beberapa liputan-liputan berita tentang Teh Kauripan. Nah, itu kami melakukannya melewat publisitas yang berbayar. Nah, ini masuk juga ke kampanye digitalnya karena lewat media online. Lalu kandidat oriented. Nah, kandidat oriented ini terkait dengan personal branding ya, personal branding. Jadi nanti kandidat oriented ini berupa ini yang dekat sekali kalau kita pahami tentang pilpres ya, atau caleg ya, caleg, cagup, atau wali kota dan lain-lain ya.
Jadi ini bisa dikaitkan dengan kampanye digital dan publisitas ya, karena aktivitasnya seperti itu, aktivitasnya ya. Ada kampanyenya, kampanye itu baik kampanye digital maupun yang kampanyenya live ya. Jadi di lapangan atau di media sosial, di media konvensional itu melakukannya seperti itu. Tapi dalam konteks ini kita menyoroti tentang kampanyenya digital. Ya, jadi melakukan kampanye ini melalui media-media kekinian dan publisitasnya juga begitu ya. Kemudian adalah ideologi oriented. Ideologi oriented itu seperti apa? Ideologi oriented itu semacam edukasi juga sebenarnya. Jadi mengedukasi tentang ideologi. Ya, misalnya dulu kita mungkin beberapa teman-teman mengalami tentang kampanye tentang ideologi Pancasila ya, ada penataran dulu zaman dulu ya. Kemudian tentang apa? Kebangsaan ya dan lain-lain. Nah, itu perlu yang namanya campaign ya. Ada banyaklah campaign-campaign tentang kembali lagi kita menumbuhkan rasa nasionalismenya. Nah, itu kampanye-kampanye seperti itu dilakukan, baik melalui campaign digital maupun publicity. Nah, ini kalau pengertian kampanye ini pada prinsipnya itu kegiatan lah ya. Jadi terlembaga dan bertujuan menciptakan suatu efek atau dampak tertentu. Nah, nanti ada nih pembedanya antara kampanye dan apa ya? Satu kampanye dan juga apa namanya? Lupa saya. Ada kampanye, ada yang namanya ini apa namanya tuh bukan black campaign. Dia tuh istilahnya itu nanti kalau saya dapat ya. Jadi ada pengertian kalau campaign kampanye ini itu sumbernya itu terlihat ya atau terlembaga punya tujuan tertentu ya. Nah, bedanya dengan yang namanya kampanye dan propaganda. Ya, beda ya, kampanye dan propaganda. Nah, kalau kampanye ini dia ada lembaganya. Ada lembaga yang dituju atau dia punya lembaga resminya lah gitu. Kalau propaganda enggak ya, biasanya propaganda itu enggak jelas sumbernya gitu loh. Tapi dia melakukan serangkaian kegiatan mirip-mirip seperti kampanye. Ya, mirip seperti kampanye tuh dulu ya, sering lah kita mengalami tuh 2014 ya, seperti itulah. Nah, kampanye ini menurut Rogers dan Story ini mengatakan bahwa kampanye ini serangkaian tindakan komunikasi yang terencana, yang tujuan untuk menciptakan efek tertentu dalam kurun waktu tertentu juga. Nah, ini pembedanya lagi dengan propaganda. Kalau kampanye itu ada masanya, ada waktu tertentunya. Sampai kapan nih misalnya gitu kan. Oh, kampanye ini sampai 1 tahun, sampai 2024 gitu kan. Nah, tapi kalau propaganda itu biasanya dia itu waktunya itu tidak terbatas ya. Propaganda itu waktu tidak terbatas. Ya, jadi misalnya nih contohnya ya, misalnya propaganda tentang PKI misalnya. Itu kan nggak terbatas itu tentang PKI itu. Terus itu sampai saat ini gitu kan, sampai di era Gen Z gitu atau generasi Alpha gitu kan, itu masih aja propaganda itu selalu didegaungkan ya propagandanya. Nah, ini beda ya. Kalau kampanye tuh biasanya waktunya tertentu. Nah, ini sama ya dengan pendapat-pendapat dari ahli-ahli dalam mendefinisikan tentang kampanye. Nah, ini ciri-ciri kampanye ini jelas, sumbernya jelas, terbuka dan bisa didiskusikan ya. Ini pembeda juga nih. Nah, ini kan kampanye dan propaganda nih, beda ya. Kalau propaganda itu sumbernya nggak jelas. Lalu kalau kampanye itu terbuka dan didiskusikan biasanya gitu ya. Kalau propaganda tuh justru dia harus melalui apa ya?
eh, channel-channel yang gelap gitu kan, tiba-tiba orang heboh aja gitu kan, nggak terbuka, siapa yang nyebarin kita nggak tahu gitu kan, tiba-tiba kita terguncang lah gitu kan. Misalnya dulu kemarin tuh ada namanya propaganda tentang bumi itu datar gitu kan, wah itu nggak jelas dari siapa tuh ya mulainya gitu kan. Nah itu propaganda itu kan, entah itu untuk menimbulkan kehebohan gitu kan, atau menutupi berbagai isu yang sedang hangat menjadi tenggelam gitu dan lain-lain. Lalu berlandaskan prinsip persuasi. Nah, ya, prinsip persuasi mengajak mendorong publik untuk menerima dan melakukan sesuatu yang dianjurkan atas dasar kesukarelaan. Sukarela ya, beda dengan propaganda. Propaganda itu biasanya berikut ancaman-ancaman, ya. Propaganda tuh dibarengi dengan ancaman-ancaman baik langsung maupun tidak langsung ya. Baik langsung maupun tidak langsung. Itu kan banyak sekali ya. Itu beda ya dengan kampanye. Kalau kampanye itu ajakan, persuasif, dan biasanya tidak ada dengan sukarela lah, dilakukan dengan sukarela. Nah ini ya kampanye. Nah di jenis kampanye tadi ya, product oriented, kandidat oriented, ideologi, cause oriented campaign, dan lain-lain. Nah ideologi ini seperti AIDS tadi ya, Pancasila, dan lain-lain. Nah kemudian ada beberapa model kampanye. Ini saya mau sampaikan dengan model kampanye. Nah, ini model-model kampanye ya. Ini sedikit teori, ya sedikit teori karena kita nanti kalau misalnya nanti teman-teman ini masuk ke tahun depan itu udah tahunnya teman-teman berarti sudah masuk ke tahun-tahun untuk menyusun skripsi tuh. Menyusun skripsi atau mulai nyari-nyari materi atau objek penelitian. Nah, kalau teman-teman nanti memilih ya untuk mencari objek penelitian tentang kampanye, nah kita harus tahu juga tentang model-model kampanye yang nanti akan menjadi dasar analisis kita ya. Nah, ini model-model kampanye nih. Nah, ini kan model adalah representasi satu fenomena baik nyata ataupun abstrak dengan menonjolkan unsur terpenting fenomena tersebut. Jadi fenomenanya apa nih? Misalnya teman-teman mau ngambil politik deh gitu kan. Ya udah, nanti ambil misalnya strategi kampanye Nasdem misalnya gitu kan dalam mempromosikan Anies Baswedan misalnya gitu kan. Nah, itu bagaimana itu dia menggunakan modelnya, model komunikasi atau model kampanye seperti apa yang digunakan. Nah, nanti kita menganalisis dari sisi modelnya. Nah, modelnya apakah model itu memenuhi kriteria model yang sesuai dengan pendapat atau konsep yang sudah diberikan yang referensi atau memang ada modifikasi di dalamnya ya. Nah, ini banyak nih modelnya, aspek dan ciri tertentu dari realitas ya. Jadi melihat ciri-ciri tertentu. Nanti kita lihat nih model-model seperti apa gitu kan. Lalu kita bisa gunakan model tersebut untuk sebagai pijakan analisis dalam penelitian. Nah, ini kan banyak nih. Ada yang model-model kampanye model komponensial, kampanye pengaruh, kampanye Ostegard, 5 function stages, ya macam-macam nih. Jadi Anda nanti bisa menggunakan salah satu ini sesuai dengan kebutuhan karena Anda yang meneliti kan nanti kan, atau Anda melihat fenomenanya itu mungkin akan menggunakan model kampanye Ostegard misalnya. Karena ini cocok nih kayaknya kampanyenya si Nasdem nih pakai ini gitu misalnya ya. Nah, ini seperti ini nih, model kampanye komponensial. Nah, ini punya Laswell nih. Jadi sumbernya siapa, pesannya, penerima pesannya, efeknya, lalu medianya apa. Nah, ini menggunakan model komponensial. Jadi dari sumber ini kampanye menimbulkan pesan, lalu pesannya itu biasanya itu atau disalurkan melalui media gitu kan. Lalu diterima oleh penerima kampanye, mau efeknya seperti apa. Efeknya nanti kembali lagi ke sumber gitu kan. Nah, ini model digagas oleh Laswell nih, model komponensial.
Seperti itu ya, nanti Anda bisa lihat nih sumbernya siapa. Oh, Nasdem. Nasdemnya siapa yang sumbernya misalnya? Misalnya bagian Departemen Komunikasinya Nasdem. Pesannya apa? Pesannya misalnya eh, mendukung atau apa mencalonkan ya eh, capres gitu kan. Kemudian penerima pesannya siapa nih? Nanti dilihat penerima pesannya. Bagaimana efek penerima pesannya? Menerima, menolak, atau seperti apa gitu, atau tengah-tengah gitu kan. Nah, ini atau pakai mode kampanye pengaruh ya. Jadi kalau mode kampanye pengaruh ini digagas oleh Dennis McQuell, tokoh komunikasi massa nih. Jadi kampanye itu fokus pada capaian efek gitu kan. Jadi collective source, several channel, many message. Jadi source-nya ini banyak nih. Source-nya itu misalnya dari apa? Dari pendukung, bisa dari masyarakat, bisa dari tokoh partai dan lain-lain. Menggunakan channelnya juga banyak, ya, sosial media, kemudian media-media konvensional, dengan pesannya juga banyak. Ada yang pesannya tentang keberagaman, ada yang pesannya tentang pendukungan, ada yang pesannya tentang toleransi, dan lain-lain. Nanti difilter nih, filter conditionnya oleh siapa? Oleh masyarakat penerimanya, ya, penerimanya. Ya, attentionnya, orang lebih attention sama yang mana sih pesannya nih? Pesannya kan lagi attention tentang agama misalnya. Wah, attention nih dia nih. Lalu apa yang jangkauan tentang agama ini siapa yang akan menjangkau? Lebih banyak atau lebih sedikit? Nanti efeknya masuk ke kognitif, efektif atau behavior gitu kan. Nah, ini macam-macam nih. Apakah dia mau masuk di mana? Maunya sih tiga-tiganya ya bisa, sehingga bisa tercapai pesan yang disampaikan ya. Behavior kan itu kan perilaku. Jadi berubah perilakunya. Kita maunya berubah pemikirannya atau berubah perasaannya atau berubah perilakunya. Maunya seperti apa nih? Ada tiga nih, ada tiga pendekatan. Nah, ini model kampanye Ostegard ya, dari problem terus campaign ya, kemudian attitude, knowledge, skill, behavior, lalu reduce problem. Ini tahapan kampanye. Ini banyak ya, kita melihat dari masalahnya dulu nih gitu kan. Misalnya lapangan, misalnya masalah kesejahteraan. Nah, kesejahteraan nih. Lalu kampanye apa sih tentang pengentasan kemiskinan. Nah, gitu kan nanti ada sikapnya gimana, pendidikan gimana, skillnya seperti apa nih orang-orang yang mau mengkampanyekan. Nah, sikapnya seperti apa nih perilakunya. Baru bagaimana dia mereduce atau meminimalisir dari masalah itu. Ya, ini tergantung Anda mau pakai yang mana. Banyak ya, banyak banget ininya apa model-model kampanye dari masing-masing eh, tokoh-tokoh yang ahli yang apa yang menginisiasi kampanye. Nah, terakhir adalah tentang publisitas ya, teman-temannya publisitas. Ini rangkaian terakhir dari materi saya ya tentang publisitas. Nah, ini terkait dengan PR dan juga komunikasi politik sebenarnya. Ya, publisitas itu adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengenalkan perusahaan atau produk ke masyarakat melalui media massa. Di sini konteksnya media online ya, media online. Publisitas menurut Kriantono ini adalah informasi atau tindakan yang membawa seorang individu menjadi dikenal publik ya, kayak personal branding ya tadi ya, publicity. Ya, bukan individu aja tapi bisa ke ke brand ataupun ke perusahaan dan lain-lain. Nah, ini banyak lagi contoh-contoh definisi publisitas. Nanti Anda bisa baca ya. Kemudian tujuannya apa sih? Tujuannya tadi ya, untuk menarik perhatian publik ya melalui penyebaran media di media cetak, elektronik, dan lain-lain nih. Ada talk show, ada event ya, website gitu. Nah, ini publisitas nih. Nanti kita bagi lagi nih publisitas nih. Jenis-jenisnya tuh kan. Jenis publisitasnya apa aja? Publicity, feature, publisitas, finansial publisitas, publisitas produk, publisitas foto dan gambar. Jadi kita mau masuk ke model atau jenis seperti apa nih? Misalnya feature gitu kan.
Jadi menonjolkan profil kesuksesan ya, kesuksesan, kemudian sepak terjang dari seseorang ataupun perusahaan ya, jadi feature ya, kemudian dari finansial. Nah, mempublikasikan ini laporan-laporan keuangan dan lain-lain nih. Publisitas produk gitu kan, menggunakan produk ke publik gitu kan. Nah, nanti kalau brand masuknya ke produk. Kalau misalnya perorangan ya, bisa masuk ke publisitas feature ataupun publisitas foto dan gambar. Itu ya. Teman-teman nanti bisa pilih. Manfaatnya apa? Nah, ini manfaatnya memberitahukan produk dan jasa baru, menghidupkan kembali produk lama, ya. Nah, seperti teh Kahuripan itu sebenarnya produknya tuh eh, tehnya kita tuh teh yang dikelola oleh London Sumatera di Kertasari itu yang sudah ada itu sejak tahun 1908. Bayangin kita udah main teh sejak 1908, tapi kita ekspor. Nah, meskipun kita pemain lama, tapi dalam bentuk retail, produk gitu kan, produk yang dijual langsung ke masyarakat itu kita mulai baru tahun 2015. Artinya kita nih mencoba gitu kan, memperkenalkan produk sebenarnya udah lama gitu kan, tapi dengan kemasan baru ya, dalam bentuk retail, dalam bentuk teh celup gitu kan. Nah, ini bagaimana nih menggunakan strategi publisitasnya gitu kan. Nah, ini memberikan penjelasan produk yang sulit ya. Nah, ini perlu publisitas nih karena publik yang sulit produknya. Lalu publisitas itu manfaatnya apa? Tidak perlu banyak biaya. Menimbulkan atau meningkatkan gengsi atau citra lah ya. Lalu respon dan tanggapan dari masyarakat atau bagaimana feedback dari masyarakat. Nah, dampaknya apa nih? Nah, dampaknya tentu menjadikan kita gitu kan, karena citranya dibikin citra seperti apa kan, bisa kita citranya orang yang baik menjadi baik, citranya menjadi orang yang memang terampil yang menjadi seorang ahli misalnya. Publisitas dapat menjual produk dan jasa ya, walaupun langsung maupun tidak langsung ya, karena publisitas itu biasanya itu menggunakan teknik soft selling gitu kan. Publisitas dapat mengedukasi tadi ya, dapat membentuk opini, menciptakan kredibilitas dan membuka kesempatan ya. Jadi kredibilitasnya dan citranya juga makin meningkat. Nah, ini fungsinya meningkat citra produk, mendapatkan segmen pasar baru ya. Karena orang banyak yang tahu, kemudian segmen pasar barunya tuh artinya yang tadinya dikenal oleh masyarakat bawah misalnya. Karena kita edukasinya terus-menerus, publisitasnya itu rutin gitu kan, akhirnya tercipta tuh ternyata masyarakat yang kelas menengah ke atas akhirnya mulai bermunculan misalnya gitu ya. Lalu mempengaruhi keputusan. Nah, ini pasti ya mempengaruhi keputusan karena publisitas itu biasanya itu dia membicarakan, mengedukasi sehingga orang-orang makin lebih paham dan akhirnya bisa berubah pikiran atau berubah sikap lah terhadap produk kita. Nah, ini dalam konteks politik publisitas juga banyak banget ini. Tapi bisa juga dipakai dalam konteks bisnis ya, bisa ya, marketing ataupun yang lain-lain. Nah, ini contohnya nih ada pure publicity, free ride publicity, tie-in publicity, dan paid publicity. Ini ada paid publicity. Nah, pure-nya apa nih? Pure ya benar-benar dia misalnya ini kan dia melakukan aktivitas. Nih kayak sekarang misalnya Cianjur nih ada gempa bumi bencana alam gitu kan. Nah, dia mempublikasikan, mempublisitaskan dengan kondisi ini, pure publicity. Kita menyampaikan bela sungkawa, lalu kita muat tuh di media sosial, ya seperti Unsia juga kan, ada kan di media sosialnya ikut prihatin dan juga membuka rekening bantuan gitu kan, penggalangan dana, donasi ke Cianjur kita buka. Nah, itu sebagai salah satu pure publicity. Lalu ada free ride publicity. Free ride itu artinya kita nih numpang gitu kan. Numpang ya, numpang kayak sekarang tuh istilahnya pansos lah. Istilahnya pansos, panjat sosial ya.
Istilah dalam politiknya itu free ride publicity. Jadi kita kalau ada forum-forum misalnya ada forum yang diselenggarakan oleh pihak lain ya, misalnya kampus nih ngadain acara gitu kan, lalu Kahuripan masuk tuh sebagai misalnya ini kayak saya kan dari kuliah kayak Zoom seperti ini saya juga menyelipkan yang namanya brand Teh Kahuripan misalnya. Nah, kan saya semacam free ride publicity gitu. Jadi saya sekalian lah gitu kan. Karena saya juga orang Kahuripan misalnya gitu kan. Jadi saya sekalian deh ngomongin deh gitu. Atau saya perkenalkan juga gitu kan. Nah, ini Anda bisa tuh masuk tuh. Yang penting itunya relevan ya. Eventnya relevan. Misalnya Anda ikut sebagai pembicara gitu kan. Ikut sebagai sponsorship gitu kan, atau Anda kebagian kebagian salah satu kontributornya atau apa ya, jadi Anda bisa masuk di free writer publicity. Berikutnya ada tie-in. Tie-in itu adalah memanfaatkan extraordinary news, misalnya saja tsunami gitu kan, atau ini tadi gempa bumi, banjir bandang, ini sama nih ya. Tie-in publicity itu memanfaatkan fenomena bencana besar gitu kan, yang scope exposure-nya tuh nasional atau internasional misalnya gitu kan. Nah, ini Anda bisa nih masuk sebagai menggunakan teknik fungsi tie-in publicity ya. Jadi Anda masuk di situ. Kalau misalnya dianggap bahwa pure publicity itu lokal gitu kan, ya sudah Anda masuk ke pure publicity. Atau misalnya Anda mau tie-in, menganggap bahwa ini misalnya masalah misalnya masalah keprihatinan perang Rusia dan Ukraina misalnya. Anda masuk di situ kan, kasih bantuan dan lain-lain, itu kejadian yang luar biasa itu kan. Jadi Anda masuk ke tie-in publicity yang exposure-nya tuh bukan nasional aja, bisa internasional gitu. Yang keempat adalah paid publicity. Nah, ini paid publicity ini dilakukan biasanya untuk brand-brand baru lah ya. Paid publicity. Jadi kita berbayar. Jadi kita masang iklan, masang display, bikin editorial, berbayar. Yang seperti saya lakukan itu berbayar semua. Karena apa? Karena kita brand baru, perlu effort lah untuk bisa orang mencari perhatian orang lain ya. Supaya orang masuk ke tempat kita, dia melihat, teredukasi. Kalau pure publicity, free ride publicity, dan tie-in itu biasanya tergantung brandnya itu rata-rata tuh udah dikenal orang gitu kan. Jadi orang tuh nggak sulit lah untuk mengenalkan logonya itu. Begitu ada logo, misalnya logo Nike atau logo Adidas gitu kan, orang nggak mempertanyakan lagi itu logo apa sih gitu kan, produknya apa gitu, orang nggak mempertanyakan gitu kan. Tapi kalau misalnya Teh Kahuripan tiba-tiba muncul gitu kan di acara gelaran Piala Dunia gitu, orang kan mau tahu juga apa sih Kahuripan tuh gitu. Seperti itu ya, ini bagaimana publisitas ini menjadi bagian terkait dari kampanye dan publisitas. Nah, ini beda publisitas dan periklanan ya. Meskipun sama-sama tujuannya sama ya, tapi dia ada pembedanya, yaitu memperkenalkan produk ya. Kalau ini memperkenalkan produk dan perusahaan. Nah, ini memperkenalkan produk dan perusahaan dengan cara mendukung fungsi marketing. Nah, sifatnya sebagai support ya. Support system ya. Support system publicity ini. Kalau periklanan memang khusus nih di setting untuk memang memperkenalkan produk dan perusahaan. Medianya sama, sifatnya tidak membayar. Media massa ini membayar. Ya, publisitas itu bisa aja nggak bayar, tapi kan ada pilihan tadi, ada paid publicity kan bayar juga, tapi biasanya publisitas itu harus bisa memanfaatkan channel-channel yang tidak berbayar. Ya tadi ya, seperti tadi ya. Ada yang lagi trennya apa nih misalnya gitu. Kita ikut tuh menunggangi atau pansos gitu kan supaya kita terlihat lah sama yang lain gitu. Pengirim tidak dapat mengontrol pesan ya karena kita ikut numpang gitu kan. Jadi kontrolnya itu tidak di kita gitu loh.
tidak di si brand atau di pihak yang ngikut tadi. Nah, kalau di iklan itu kita bisa menentukan tuh kapan, bagaimana iklannya dimuat, kemudian kita mau apa aja yang muncul gitu kan. Nah, kredibilitasnya tinggi kalau publicity ini. Nah, ini ya, banyak ada soft selling ya. Kalau periklan tuh hard selling gitu kan. Ini macam-macam ya. Dia Anda bisa baca ini. Nah, itu seputar tentang digital campaign, campaign publisitas yang nanti selama sisa setelah UTS dan sisa setelah yang mau UAS ini nanti kan di bulan Januari lah kurang lebih ya. Nanti kita membahas tentang bagaimana studi kasusnya gitu kan. Dan juga bagaimana sih kita mengimplementasikan yang namanya campaign ini di era digital sekarang, lalu publisitas juga gitu ya. Kalau Anda baca sekarang tentang buku-buku campaign digital, itu sekarang sangat berbeda sekali dengan waktu saya pernah ya ikut campaign juga. Campaign juga yang masih sifatnya konservatif ya campaignnya. Jadi kita harus mengundang media massa, kita ngirim press release, kita juga kemana-mana untuk publikasi gitu kan. Tapi sekarang ini sangat mudah ya. Jadi bisa melalui channel-channel yang bisa berbayar, bisa tidak berbayar juga. Seperti kita misalnya punya website, kita punya sosial media, kita punya email, kita punya aktivitas-aktivitas yang terkait dengan komunitas, itu bisa dimanfaatkan juga itu ya. Seperti misalnya kalau misalnya Honda Tiger misalnya, atau misalnya apalagi ya Vespa. Nah itu banyak komunitasnya itu. Jadi brandnya Vespa itu memperkenalkan produknya, memperkenalkan brandnya itu tanpa berbayar. Karena udah terjadi udah muncul komunitas-komunitas yang secara tidak langsung atau secara langsung memperkenalkan atau mempromosikan produk. Jadi publisitasnya itu udah berhasil gitu loh. Seperti itu teman-teman, udah sampai level yang seperti itu udah bagus banget gitu loh. Nah, saya harapkan sih teman-teman udah ini ya, udah membaca, kemudian udah memahami lah tentang teknik-teknik strategi campaign ini dan publisitas ya. Jadi saya harapkan di pertemuan VidCon hari ini kita coba membahaslah, kita berdiskusi ya tentang berbagai hal tentang campaign digital dan publisitas ya, terkait dengan mungkin pengalaman-pengalaman teman-teman, pengalaman produk, pengalaman personal branding dan lain-lain. Oke teman-teman, silahkan kalau ada yang mau bertanya atau mau berdiskusi gitu kan seputar campaign digital dan juga publisitas. Nah ini terkait nanti kalau teman-teman ngambil marketing PR, teman-teman mengambil cyber PR, kemudian mengambil juga misalnya ya periklanan dan marketing, digital marketing itu ada overlapping-nya. Overlapping itu artinya jadi ada pengulangan-pengulangan lah nanti mata kuliah di marketing PR maupun cyber PR. Karena apa? Karena memang ini satu kesatuan. Yang tentu penekanannya nanti ini di campaign digital dan publisitas ini adalah strategi campaign-nya dan juga memanfaatkan publisitas ya. Jadi kita bagaimana strategi kita dalam menyusun program PR terkait dengan campaign dan publisitas. Ya nanti pilihan-pilihan itu banyak. Pilihan-pilihannya banyak. Apakah nanti Anda mau menggunakan publisitasnya yang sifatnya tadi ya, yang sifatnya tadi pure atau free ride atau tie-in atau paid publicity gitu kan. Nah, tergantung nanti Anda harus tahu dulu perusahaannya apa, kemudian brandnya gimana, kemudian brand orangnya itu seperti apa gitu kan. Sehingga Anda tahu ketika orang ini udah mempunyai reputasi yang panjang gitu,
Nah, cobalah pakai misalnya pakai tie-in, pakai free ride atau pakai pure publicity gitu kan. Atau nanti di mixnya itu juga dilihat lagi ya, dilihat lagi jangan semuanya dipakai juga gitu kan. Tapi yang paling tepat yang mana gitu. Oke, silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya dan diskusi lah kita ya, santai aja diskusi selama 15-20 menit lah. Kita 15-20 menit gitu kan. Kalau ada 1-2 pertanyaan kita diskusikan yang terkait dengan campaign digital dan publisitas. Silakan teman-teman kalau ada yang mau tanya. Ada yang mau tanya? Silakan. Terkait materi kita pada hari ini karena ini kita pertemuan pertama ya kalau nggak salah ya, pertemuan pertama di VidCon yang mudah-mudahan ini bisa lebih mencerahkan ya, dengan arti kata kita tahulah arah mata kuliah ini mau kemana kita udah tahu gitu. Silakan teman-teman kalau ada yang mau mau bertanya ataupun mau diskusi ya seputar materi kita, nggak apa kita diskusi santai aja gitu kan. Silakan 1-2 pertanyaan yang mau bertanya supaya kita ada interaktifnya juga ya, interaktif. Silakan. Izin Pak Anggoro. Ya, Mbak Nur. Ya, Pak Anggoro, maaf sebelumnya karena off-cam ya, Pak. Iya, nggak apa-apa. Saya mau bertanya, Pak. Saya kan bekerja di bidang marketing ya, Pak ya. Seringkali itu menghadapi atau disuruh meningkatkan kreativitas bagaimana campaign produk kita nih agar bisa dikenal oleh halayak. Nah, beberapa udah kita coba seperti media digital dan konvensionalnya juga. Tetapi seringkali mengalami kegagalan nih Pak. Misalnya karena tujuan dari perusahaan sendiri kan sebenarnya lebih ke hard selling ya Pak ya. Yeah. Nah, bagaimana menyikapi yang seperti itu Pak? Apakah kita harus mencoba lagi atau bagaimana gitu loh Pak? Karena seringkali mengalami kegagalan padahal untuk tujuannya ini bukan sekedar untuk jualan tapi memperkenalkan. Tapi seringkali mengalami kegagalan. Dibilangnya kayak buang-buang budget gitu loh Pak. Oh iya iya ya. Oke, saya paham lah. Ya, oke. Ada lagi Mbak Nur? Itu aja mungkin Pak. Mungkin ada tips and trick dari Pak Anggoro nih yang Oh, sudah lama berkecimpung di dunia marketing. oke. Terima kasih Mbak Nur. Ya, jadi masalahnya sama Mbak sama saya gitu kan. Satu masalah budget yang terbatas. Budget terbatas nih gitu kan. Jadi nggak ada waktu atau nggak ada slot untuk yang namanya edukasi. Edukasi, kemudian diskusi, kemudian campaign-nya. Kan kalau campaign kan dia nggak hard sell. Nah, ini pokoknya perusahaan saya tuh sama ya, sama Mbak Nur. Pokoknya kita gimana jualan dulu gitu kan. Padahal pasar itu belum belum tahu ya, belum tahu produk kita satu, kedua pasar itu bisa jadi apalagi kalau produknya itu bukan produk yang misalnya produk yang fast moving gitu kan atau produk yang sifatnya itu ada dua ya produk itu, ada yang produk yang high involve dan low involve. Kalau high involve itu misalnya kita mau beli mobil listrik gitu kan. Nah, itu high involve tuh. Jadi harus ada pertanyaan dulu, edukasi, test drive, habis test drive terus kemudian dikasih tahu cara-caranya, kemudian edukasi lagi baru beli atau baru mungkin dia memahami, belum tentu beli ya, paham dulu gitu kan, baru nanti kapan-kapan beli misalnya. Ada juga produk-produk yang low involve, involve-nya itu atau kedek apa ke 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 ininya itu involve-nya itu hanya rendah gitu. Maksudnya bisa produk-produk yang makanan misalnya. Misalnya saya jualan kentang goreng gitu kan. Saya kan orang beli udah gitu kan, nggak ada begitu makan kentang goreng ada manualnya cara makan kentang gitu kan nggak mungkin gitu kan. Jadi beli udah gitu kan. Mereka nggak mungkin balik-balik lagi atau apa. Jadi low involve. Nah, nanti kategorinya produknya Mbak Nur nih termasuk yang mana gitu kan? High involve atau low involve. Kalau high involve gitu kan, seperti produk
mobil listrik, motor listrik, atau mungkin yang lain-lain ya, yang di masyarakat tuh masih sedikit dan perlu edukasi, itu nggak bisa langsung jebret-jebret langsung jualan gitu kan. Kalau Anda lihat Wuling tuh yang mobil listrik yang kecil itu banyak sekali edukasinya. Banyak sekali melibatkan yang namanya influencer-influencer sebagai orang yang mengedukasi follower-nya dia. Jadi dia menggunakan orang lain ya untuk mengedukasi. Nah itu pasti tuh siapa sih Wuling pasti akan ngeluarin duit, ngeluarin apa gitu kan. Nah mungkin sampai sekarang orang udah tertarik nih sama Wuling nih, udah tahu. Tapi mungkin belum mengambil keputusan untuk beli. Karena masih ada masalah lagi, listrik lagi, kemudian mungkin kalau habis listrik gimana caranya, kemudian after sales-nya gimana, wah masih macam-macam lah. Lalu kemudian masuk lagi setelah misalnya udah tahu after sales, udah tahu listriknya, harganya gitu kan. Wah, harganya masih belum masuk nih gitu kan. Masih kebutuhannya tuh mendingan beli mobil yang bensin aja daripada mobil yang listrik, harganya mahal banget misalnya gitu kan. Akhirnya eh produknya itu walaupun Wuling udah sekian tahun atau mungkin setahun belakangan ini promosi, ya mungkin masih sedikit yang menggunakan mobil tersebut gitu kan. Artinya apa? Dia high involve. Nah, nanti Mbak Nur dianalisis lagi nih, ini high involve atau low involve ya. Kalau misalnya produk asuransi gitu kan, nah itu kan high involve. Orang nggak mungkin langsung beli dong produk asuransi, udah langsung gitu beli kayak beli makanan itu enggak. Pasti ada keterangannya. Nanti asuransinya itu klaimnya gimana, lalu dananya dikelola untuk apa, lalu manfaat yang didapat apa gitu kan. Kemudian kalau kita mau berhenti gimana, kena penalti apa enggak, lalu kita misalnya mau tambah investasi itu gimana cara, wah itu high involve banget gitu. Nggak mungkin dalam waktu cepat itu bisa cepat gitu kan. Nah kalau produk saya nih, produk Teh Kauripan adalah produk yang low involve, orang nggak perlu diedukasi lagi gitu kan. Orang beli teh tahu teh celup nih, tapi kita perlu mengedukasi mereka tentang brandnya gitu kan. Saya kan masuk di marketingnya, digital marketing, saya masuk bukan untuk jualannya. Meskipun ada produk jualannya juga, jadi saya pendekatannya ada 3 tuh. Pendekatan edukasi, pendekatan pembanding ya supaya mereka mau beli, ketiga produk yang jualannya gitu kan. Jadi saya ada yang jualan juga, promo-promo jualan juga ada di digital marketing. Ya tergantung gitu, tapi 60-70% lah itu fokus saya pada edukasi. Ya, karena yang jualan tuh udah ada di lapangan menurut strategi kita udah ada gitu ya. Jadi saya tuh memanfaatkan media saya mengkampanyekan Teh Kauripan ini dalam rangka edukasi. Karena teh orang udah tahu, buka Google udah tahu teh. Teh celup cara nyelupnya juga udah tahu juga gitu kan. Rasa-rasa teh gitu kan, teh yang sepet, teh ini orang juga banyak tahu juga. Nah, edukasinya di mana? Edukasinya di brand. Di brand, kemudian edukasinya tuh di benefitnya. Kalau di Teh Kauripan tuh beda loh sama Sariwangi. Apa tuh? Nah, saya masuk ke tematik-tematik iklan gitu. Tematiknya apa? Saya menggunakan pendekatan awet muda dan auto happy. Jadi ketika Anda minum Teh Kauripan tuh beda dengan Sariwangi. Kalau Sariwangi mungkin orang udah kenal gitu kan. Tapi kalau membeli Teh Kauripan selain sehat, dia bisa membuat kamu awet muda loh. Kenapa? Banyak tuh manfaatnya. Di samping itu bisa membuat kamu tuh auto happy seharian. Jadi orang lagi stres lagi auto happy. Nah, saya mau edukasi value-nya itu. Nggak lagi mengedukasi teh itu berapa, ini berapa gram, terus dicelup jadi berapa gitu. Enggak. Jadi saya lebih ke value-nya. Supaya orang, karena kita udah tahu nih di benak orang tuh teh tuh seperti apa, udah tahu lah gitu. Nah, kita mau men-switch persepsi dia tentang teh Sariwangi menjadi Teh Kauripan tuh gimana gitu caranya. Nah, itu saya masuk di situ. Nah, terkait dengan tadi Mbak Nur gitu kan. Nah, itu tergantung perusahaannya lagi.
Sebenarnya perusahaannya itu ya karena perusahaan itu adalah money oriented, kemudian orientednya kepada keuntungan gitu kan. Nah, ini yang agak repot memang. Sementara pasar di tempat target-targetnya Mbak Nur itu belum siap gitu kan untuk merubah persepsi. Mbak Nur bikin program apa, dia harus cerna dulu. Begitu dia cerna udah oke. Terus harganya gimana gitu misalnya ya kan, atau investasinya gimana. Setelah udah investasi, masih banyak lagi tuh sederet-sederetnya. Apakah itu produknya Mbak Nur itu apakah urgent apa enggak gitu loh. Kebutuhan pokok apa enggak? Kalau enggak, wah kita mundur lagi tuh kebutuhannya tuh. Nah, jadi targetnya Mbak Nur ini mungkin dianalisis lagi. Begitu dianalisis, oh ini produk saya ini bukan produk-produk yang urgent, bukan bahan pokok. Kayak teh kan bukan bahan pokok gitu kan. Tapi minuman harian gitu kan. Nah, bagaimana caranya nih? Jadi harus dianalisis dulu sih menurut saya sih Mbak Nur. Jadi PR juga sih untuk Mbak Nur. Untuk kalau saya dianalisis dulu dari sisi high involve atau low involve. Setelah udah dapet high involve atau low involve, lalu dia tuh barang pokok apa bukan sih gitu kan. Setelah udah tahu itu kemudian baru lihat masyarakatnya. Ketika masyarakat misalnya di tempatnya Mbak Nur itu kemudian ada yang closing gitu, misalnya closing gitu kan satu. Nah, itu tipe orang yang kayak gimana yang closing tuh? Dipelajari random 1-2 orang gitu kan, bahwa orang yang biasanya beli produknya Mbak Nur adalah orang yang 1, 2, 3, 4. Misalnya orangnya yang bekerja, atau single parent, atau orang yang punya penghasilan yang lebih dari satu penghasilan, atau orangnya yang memang udah sangat misalnya peduli terhadap investasi misalnya, kayak gitu. Jadi nanti Mbak Nur jadi terarah tuh target marketnya. Jadi Mbak Nur nggak random lagi tuh memasarkan produknya. Jadi memasarkan produk itu tahu nih daerah mana yang potensial, yang kemungkinan 50%, 70% tuh goal gitu loh. Seperti itu. Jadi memang harus dicek dulu sih sebenarnya. Kalau misalnya kita mau menjual alat-alat berat, misalnya traktor, kemudian dump truck. Nah, itu kan nggak sembarangan orang kita jualan. Barangnya sangat spesifik banget, pasarnya kecil gitu kan, pesaingnya juga banyak. Nah, itu gimana caranya tuh? Nah, ini dilihat lagi bagaimana caranya kita menganalisis sebuah produk itu gitu kan. Nah, ketika kita udah tahu, baru kita mulai tuh kampanye. Kampanyenya itu diarahin ke event-event tertentu kampanyenya. Misalnya produknya Mbak Nur perbankan, ya kita coba nanti kampanyein misalnya di orang-orang yang memang peduli terhadap misalnya finansial, peduli misalnya terhadap misalnya kayak orang-orang mau pensiun, mau usaha, kepedulian. Nah, itu orang-orang yang seperti itu tuh yang menjadi target Mbak Nur tuh misalnya ya, produk tergantung. Nah, kalau saya ini teh, saya udah ada polanya tuh teh. Kalau teh itu pasti saya akan melakukan kampanye teh ini di lingkungan masyarakat-masyarakat. Lingkungan masyarakat itu komunitas masyarakat. Tapi lebih spesifik lagi adalah ibu-ibu. Misalnya ibu PKK, ibu-ibu penggerak posyandu, ibu-ibu misalnya entrepreneurship di wilayah-wilayah pinggiran kota. Seperti saya kemarin melakukan kampanye, istilahnya saya tuh melakukan namanya free ride publicity. Jadi saya nunggang tuh. Jadi ada Indofood, karena kita grupnya Indofood juga, jadi Indofood melakukan kegiatan CSR. Nah, kebetulan saya kenal sama orang CSR-nya, saya diajak. Ya, saya numpang sebagai free ride publicity. Jadi saya numpang publisitas lah. Saya ada booth-nya, ada stand kita, taruh di depan kelurahan gitu kan. Lalu saya diperbolehkan untuk sedikit presentasi, ngasih kuis gitu kan. Dan efeknya apa? Efeknya produk saya dikenal dan laku di tempat itu ya, di tempat itu laku banget gitu kan, sampai kita lakunya sampai 60-70 paket ya, satu paket tuh harganya 15 ribuan lah gitu.
Kita beli 70 paket. Padahal target kita adalah di situ hanya edukasi doang, nggak jualan. Tapi karena ada yang mau beli, ya udah kita bikin paket gitu kan. Nah, itu efeknya seperti itu sih menurut saya Mbak Nur. Jadi PR-nya masih panjang sih, tapi tergantung perusahaan juga sih Mbak Nur. Kalau menghadapi kayak perusahaannya Mbak Nur yang pokoknya apa namanya cuan gitu, pokoknya nggak cuan deh, pokoknya nggak mau keluar budget, kalau perlu apa jualan-jualan terus. Padahal sebenarnya ada tahapan-tahapan tertentu ya, kecuali misalnya produknya Mbak Nur tuh udah terkenal ya, udah terkenal, orang udah tahu lah, nggak usah diedukasi lagi. Nah ini kalau misalnya produknya Mbak Nur udah tahu, udah ngetop gitu kan, nah ini permasalahannya adalah bagaimana memperluas pasar. Memperluas pasar ini juga tantangan juga banyak karena ada pesaing-pesaing yang lain ya, selain apa namanya kayak prudensial lah. Prudensial siapa sih nggak kenal gitu kan. Tapi ketika ada masalah mencuat gitu kan, masalah krisis gitu kan di prudensial gitu kan, ada orang boykot lah, ada orang demo tentang prudensial. Nah, itu kan mempengaruhi juga penjualan di lapangan. Nah, meskipun udah terkenal, nah ini edukasinya seperti apa? Edukasi yang tentunya lebih spesifik lagi. Biasanya dari mulut ke mulut tuh. Biasanya ada apa namanya? Ada sama seperti saya komunitas-komunitas. Dan itu biasanya apalagi kalau asuransi, Mbak ya. Kalau asuransi itu dengan nama asuransi aja, orang udah langsung apa ngambil jarak gitu kan. Ya ada asuransi ini, wah langsung ngambil jarak tuh. Nah, ini kita edukasi lagi. Edukasi bagaimana asuransi itu bisa diterima. Itu edukasi yang awal tuh. Jangan langsung deh jualan asuransi, jualan aja. Masalahnya asuransi itu dijauhin orang aja kita belum kelar tuh. Harus diselesaikan dulu tuh masalahnya tuh. Gimana supaya asuransi ini masuk, diterima di masyarakat sebagai salah satu emang hal yang penting dalam kehidupan kita. Meskipun ya kita tahu, oh dengan ada asuransi, kecelakaan misalnya kita tercover nih. Oh, jadi kita beruntung gitu kan. Ada testimoni gitu kan, tapi tetap belum bisa mengedukasi orang. Ketika orang beruntung, ketika dapat asuransi, belum tentu di tempat lain bisa melihatnya itu positif gitu kan. Nah, edukasi lagi. Edukasi ini apa? Tentunya dari perusahaan juga sih ya. Bagaimana mencoba untuk banyak melibatkan masyarakat, khususnya apa? Khususnya bagaimana membuat skema asuransi itu semakin lama makin murah misalnya gitu ya. Seperti itu sih Mbak Nur kalau menurut saya langkah-langkah yang biasanya saya lakukan tuh Mbak Nur di produk yang saya jalani sekarang. Seperti itu Mbak Nur. Terima kasih Pak Anggoro. Yang saya tangkap lebih ke edukasi secara emosional gitu ya Pak Anggoro ya. Iya, tapi tergantung perusahaannya Mbak. Kalau perusahaannya tuh maunya kan cepat. Kita edukasi tuh panjang loh Mbak. Iya, Iya, iya betul. Nggak iya, 1-2 kali, nggak iya, langsung hard selling juga. iya. Oke. Jadi kalau saya edukasi aja, saya udah jalan 2 tahun masih edukasi loh. 2 tahun ya edukasi karena apa? Target jangkauan teh kauripan tuh masih masih sekitar 1 jutaan orang. Padahal kita Jabodetabek nih 12 juta orangnya. Kemudian di Bandung berapa sekian juta lagi. Di Surabaya juga banyak. Nah, itu belum tercover. Masih 0,0 sekiannya jangkauan saya. Harusnya saya tuh mencapai 20-30% lah orang kenal dengan teh kauripan gitu kan. Nah, target saya belum tercapai itu. Makanya ya udah tugas saya fokus pada edukasi dan sebanyak-banyaknya orang tahu dulu deh tentang teh kauripan gitu. Nanti begitu udah tahu, orang-orang yang udah tahu ini baru kita edukasi tambahan. Udah edukasi tambahan baru kita tawarin produk-produk murah gitu kan. Ini produk murah nih lagi ada promo gitu. Panjang Mbak gitu. Kalau saya panjang nih sampai 2 tahun aja saya masih berputar di masalah-masalah edukasi itu. Jadi ya gitu ya. Karena saya harus yakinkan perusahaan juga bahwa ini nggak bisa langsung loh, saya bilang gitu. Kalau mau cari yang langsung ya kita ngiklan terus, ngiklan belum tentu ada yang orang suka juga ngiklan gitu kan. Atau jualan-jualan terus belum tentu orang loyal. Oke kita jualan nih, misalnya oke, kamu jualan pokoknya, oke laku 1-2, tapi belum tentu orang tuh akan beli lagi gitu loh. Karena apa? Ya orang hanya nyoba atau kasihan sama saya gitu kan. Udah beli 1 deh, cobain ya, ya. Besok belum tentu beli lagi.
Tapi kalau edukasinya tadi seperti Mbak Nur bilang lebih ke emosional, lebih apa, wih ya bener gue butuh gitu kan, ternyata gitu kan, udah deh gue beli. Nah itu kan memunculkan, merubah perilaku orang seperti itu, sampai seperti itu susah banget, perlu apa namanya effort yang besar lah. Seperti itu sih Mbak Nur ya. Sama-sama kita Mbak Nur, berjuang. Baik Pak Anggara, terima Iya, kasih banyak Pak Anggara. oke. Oke, yang lain silakan yang mau apa nimbrung diskusi. Satu lagi deh, satu orang lagi. Silakan. Ada? Nadine mau nanya nggak Nadine? Ya boleh Pak, izin bertanya. Kamu mau selalu dipanggil terus baru nanya. Ya, kemarin tuh saya sempat baca-baca kayak di berita gitu kan, tentang ada campaign tuh namanya holding ultra micro campaign, itu punyanya Bank BRI. Nah, yang saya mau tanyain, itu tuh termasuk jenis campaign apa? Apakah itu cause oriented campaign atau product oriented campaign, Pak? Karena itu kan sebenarnya kayak tujuannya itu untuk social change gitu kan. Tapi di sisi lain dia juga pengen memajukan banknya BRI gitu loh. Nah, kemarin saya sempat bingung di situnya. Oh, gitu. Oke. Aku sih belum ini ya, belum sampai tahu tuh proyek seperti apa. Jadi social change maksudnya apa tuh? Apa Nadine? Dia Kayak program CSR gitu. Iya, kayak gitu modelannya. Jadi dia pengen tujuannya itu untuk memberikan akses keuangan dan bantuan kepada UMKM Indonesia. Oh, Tujuannya gitu. itu. Oh ya, oke. Jadi sebenarnya sih ada dua itu, bisa juga dua Nadine, dia pakai yang product oriented dan juga yang tadi cost oriented tadi gitu kan, karena memang ada dua efek yang diharapkan dari dia ya sebenarnya. Meskipun tadi masuk lewat yang sosial tadi, karena BRI kan terkenal dengan bank yang memang sangat banyak sekali gitu kan cabangnya sampai di pinggir-pinggir kota, dan juga dia terkenal lah dengan mendukung finansial untuk masyarakat kelas bawah, untuk UMKM gitu. Nah, ini mungkin menjadi semacam campaign dua tadi tuh, product oriented dan juga yang tadi yang cost oriented campaign tadi. Seperti itu sih. Sehingga nanti yang diharapkan tuh ada dua. Yang diharapkan ada orang yang memang mau nanti memanfaatkan fasilitas itu. Kedua adalah meningkatkan tadi citra ya. Yang secara otomatis itu meningkatkan juga produk-produknya yang lain. Artinya apa? Artinya produk ini terpercaya, kemudian produk ini sangat peduli, produk ini atau BRI ini adalah benar-benar memang memikirkan masyarakat. Program ini juga terjamin terjamin bahwa benar-benar ini untuk kesejahteraan dan lain-lain ya. Sebenarnya multi efek sih, walaupun kalau kita boleh milih gitu kan, misalnya ya mungkin tadi lebih kepada yang namanya model kampanyenya itu, model kampanye bukan di produk ya justru ya. Jadi nanti dia masuk ke hal yang lain tuh. Misalnya tadi yang tadi ya. Nah, ini ideologi cost oriented campaign, ideologikal gitu kan. Nah, kalau kampanye-kampanye ini kan kalau produk oriented ini lebih kepada misalnya dia ada produknya. Tapi kalau misalnya ideological cost oriented campaign, jenis kampanye berorientasi pada tujuan-tujuan yang bersifat khusus, berdimensi sosial. Nah, ini social campaign.
masuk ke ideologi sebenarnya mungkin ya Pak Nadine, cost oriented campaign. Karena dia social change campaign gitu kan. Ya ada perubahan perilaku gitu kan. Meskipun nanti pada gilirannya ya produk oriented juga sebenarnya gitu. Tapi dia masuk lewat sosial karena yang paling bagus itu produk itu masuk lewat kegiatan sosial. Sosial apa campaign itu, social change itu. Ya kayak produk teh kauripan itu kalau kita masuk lewat produk oriented itu biasanya orang udah bisa nebak-nebak, ah, ini jualan nih, ah, ini apa nih gitu kan. Tapi kalau social change itu atau melakukan kegiatan CSR itu lebih banyak yang namanya apa ya, selain meningkatkan citra juga kredibilitas apa perusahaan tuh jadi makin terpercaya gitu. Meskipun dampaknya tuh nggak langsung gitu, dampaknya nggak langsung. Kalau produk kan pasti langsung. Nah, menurut saya sepertinya masuk ke yang tadi tuh. Nah, dimasuk ke yang apa itu ya ideological or cause oriented campaign. Menurut saya masuk di situ sih. Karena lihat dari apa ciri-cirinya itu sepertinya itu gitu ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya karena dia saya nggak tahu deh apakah dia eh, bunganya atau kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan aksesnya itu gampang atau seperti apa gitu kan. Nah, kalau misalnya gampang, kemudian didukung oleh pemerintah, pemerintah kemudian juga mengendorse program ini, nah itu menjadi lebih kuat sebenarnya jadi sebagai dimensinya social change. Kalau produk kan enggak deh. Kalau produk itu lebih kepada lebih komersil ya. Produk baru, campaign gitu kan. Kepentingan membangun citra positif. Hampir-hampir mirip ya sepertinya ya, hampir mirip tapi kalau menurut saya masuknya lewat sini. Bisa dua sih Pak Nadine menurut saya kalau lihat dari ciri-cirinya, tapi dia lebih masuk ke gerbangnya gerbang sosial. Dia ada pilihan nih, mau pilihannya ke produk atau ke social change. Makanya dia itu walaupun dia menawarkan produk, tapi dia campaign-nya itu campaign sosial. Dia nggak campaign-nya produk. Dapatkan misalnya tabungan yang bisa fleksibel, tabungan yang bisa ditarik tanpa buku tabungan misalnya. Nah, itu kan produk oriented. Tapi kalau misalnya yang tadi punyanya BRI, dia masuk ke spesifik banget. Misalnya untuk mendukung program pemerintah, BRI bersama pemerintah membuat program UMKM pendanaan UMKM melalui program tadi gitu kan. Nah, menurut saya sih lebih kepada strategi sebenarnya. Jadi strateginya itu masuk ke social change itu sehingga nanti dua impact yang dapat, produk dapat, citra dapat, kemudian dapat social change dapat. Seperti itu sih apa namanya Nadine menurut saya ya. Oh iya Pak, makasih. Kalau menurut Nadine gimana? Sama Pak, saya juga kemarin kerjain tugasnya itu kan kebetulan itu tugas saya. Nah, juga jawabnya itu cost oriented campaign. Alasannya apa? Melibatkan publik secara langsung dan memberikan pengetahuan dan meningkatkan kesadaran publik terkait masalah yang terjadi saat ini, Pak. Oh iya, oke, good. Oh, pinter Nadine nih sekarang ya, gitu. Oke. Ya benar Pak Nadine. Yang penting sebenarnya sih apapun jenis campaign yang kita lakukan, yang penting adalah bukannya misalnya kita pilih ini salah, pilih itu salah atau enggak gitu ya. Tapi yang penting relevan dan juga yang namanya apa? Setiap jawaban itu kita punya argumennya gitu. Itu yang menarik ya. Jadi nggak ada benar salah jawabannya, tapi lebih kepada pendekatan argumentasinya yang relevan gitu. Misalnya Nadine menjawab produk oriented nih Pak, kenapa? Karena begini bisa jadi. Oh oke, itu karena produk nih, karena ujung-ujungnya produk kok gitu kan. Karena ini ada citra di situ, ada ini. Menurut saya ciri-ciri yang tepat adalah produk misalnya itu juga nggak apa-apa juga sebenarnya, asalkan dibarengi dengan argumentasi tadi ya, argumentasi untuk memperkuat alasan tadi. Oke, menurut saya cukup. Ada lagi nggak kira-kira yang mau tanyakan?
teman-teman? Cukup ya, kalau misalnya cukup, saya cukupkan kuliah kita perdana ini VidCon ya. Jadi nanti setelah UTS atau setelah UTS lah ya. Setelah UTS kita aktifkan lagi lah VidCon lagi, karena memang kemarin itu komunikasi, ada akreditasi, ada visitasi. Nah, itu banyak sekali hal-hal yang kita tersita untuk fokus di situ. Untuk kepentingan kampus, kepentingan kita, dan kepentingan bersama lah akreditasi ini. Sehingga nanti teman-teman kan setelah lulus nanti udah jelas tuh akreditasinya seperti apa. Sekarang ini kita lagi fokus lagi untuk akreditasi institusi. Jadi kemarin tuh akreditasi program studi, nanti akreditasi institusinya secara umum, institusi kampusnya gitu. Kemarin tuh program studinya aja kecil-kecil. Dapat B, dapat apa gitu. Nanti institusinya apa nih? Nah, itu nanti tanggal 5 lah kalau nggak salah kita mau bikin kampus tuh ngadain rapat kerja. Nah, itu teman-teman mudah-mudahan setelah UTS ini selesai, rakernya kemudian kita mulai aktifkan lagi lah, minimal seminggu atau 2 minggu sekali lah kita melakukan video conference. Itu ya teman-teman, silakan nanti kalau ada mau tanyakan lagi bisa japri saya di WA group ataupun nanti kita di LMS ya. Oke, saya rasa cukup sekian kuliah kita hari Minggu ini ya. Selamat beraktivitas kembali, selamat beristirahat ya. Kalau mau istirahat lagi, sampai ketemu di minggu depan setelah UTS ya. Oke, terima kasih dari saya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Selamat siang Pak Anggaro. Terima kasih. Terima kasih banyak.